Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat GKJ Wonogiri Utara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan mengadakan persekutuan doa Minggu ketiga masa Raya Paskah. Saya Diaken Haryanti yang akan memandu jalannya persekutuan doa saat ini. Marilah sebelum kita memulai persekutuan doa, terlebih dahulu kita mengambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Saat teduh dipersilahkan. Saat teduh cukup. Sebagai nyanyian pembuka, marilah kita menaikkan pujian yang diambil dari Kidung Jemaat 460, bait pertama dan ketiga. Jika jiwaku berdoa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita akan memasuki votum dan salam. Bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Hosiana, amin. Hosiana, amin. Baiklah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Doa saya hantarkan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang maha mulia, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami datang menghadap kehadirat-Mu. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu, atas segala kasih penyertaan-Mu yang Kau berikan dalam hidup kami. Terbukti bahwa pada saat ini kami bisa mengadakan persekutuan doa masa Raya Paskah. Kiranya Engkau sendiri yang memimpin jalannya persekutuan ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti dengan baik.
Hadir dan jamah kami ya Tuhan, dan jikalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu dan belajar merenungkan firman-Mu, biarlah Engkau sendiri yang memampukan kami. Hamba-Mu yang Kau tunjuk untuk menyampaikannya, kiranya Engkau pakai agar apa yang keluar dari mulutnya yang terbatas dapat dimengerti dan dapat kami terapkan dalam hidup kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dan jikalau ada dosa yang terselip dalam hati kami, ampunilah ya Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bacaan firman saat ini diambil dari Lukas 22 ayat 42b. Saya akan bacakan. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Hosiana, amin. Tema persekutuan doa saat ini berjudul doa yang penuh keberserahan. Bapak Ibu, doa ini adalah terdiri dari 3 huruf DOA ya. Tapi sangat mempunyai arti, makna dan sesuatu yang penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Doa adalah salah satu hal yang tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Kita mau apa ya, selalu kita mengawalinya dengan doa. Doa juga merupakan cara kita untuk berkomunikasi, berhubungan dengan Tuhan. Saat kita mempunyai masalah, saat kita berkeluh kesah, kita bisa melalui doa kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu tentu tahu bahwa ada begitu banyak jenis doa. Yaitu ada doa ucapan syukur, doa permohonan, doa penyembahan, kemudian doa penyesalan, dan masih banyak lagi. Nah, di antara banyak jenis doa ini, ada satu hal doa yang sangat berat kita lakukan. Karena ini membutuhkan suatu ketulusan, suatu keikhlasan dalam kita menaikkan doa ini, yaitu doa penyerahan. Doa penyerahan itu adalah doa yang kita betul-betul menyerahkan. Apapun itu yang menjadi kehendak Tuhan kita serahkan. Bukan kehendak kita melainkan kehendak Tuhan yang jadi. Nah, di sini ada sebuah kisah yang ingin saya ceritakan kepada Bapak Ibu. Yaitu di sebuah kerajaan ada seorang ratu yang mempunyai anak gadis, yaitu seorang putri ya. Tentunya putri ini sangat cantik, sangat pintar, dan sangat sempurna. Nah, kemudian pada suatu hari, sang putri ini diizinkan Tuhan untuk menderita sakit. Tentunya sebagai seorang ibu, ya, sang ratu sangatlah sedih. Begitu hancur hatinya karena sakit yang diderita oleh sang putri ini belum ada obatnya. Dan sang ratu ini juga melakukan berbagai segala cara, dia memanggil tabib-tabib yang ternama, dokter-dokter yang ahli, tapi juga tidak menemukan obat untuk menyembuhkan putrinya. Nah, Bapak Ibu, saat saya membaca cerita ini, saya langsung membayangkan ya situasinya itu. Karena saya sendiri juga seorang ibu. Dan bagaimana hati seorang ibu itu saat melihat anaknya sakit, itu sangatlah tidak karuan. Bahkan seringkali
Sampai pasti ada yang bilang begini, wes aku wae sing loro, aja kowe gitu kan. Nah, apalagi kalau yang sakit itu bayi. Hanya bisa rewel, nangis, wak gitu ya. Tanpa dia bisa berkata, iki aku loro iki aku loro iki. Kalau udah besar, udah bisa bicara, dia pasti akan bicara, Bu aku mumet, atau Bu aku sakit perut. Tapi kalau bayi kan hanya bisa menangis. Dan ini membuat hati seorang ibu biasanya panik, bingung, susah gitu ya. Tapi juga saya tidak hanya mengkhususkan kepada ibu ya, tapi juga bapak pun pasti juga akan sedih. Tapi biasanya yang paling panik itu adalah seorang ibu. Nah, singkat cerita, kembali ke cerita tadi, sang ratu selalu berdoa kepada Tuhan, memohon penyembuhan. Tuhan, sebenarnya anak saya itu sakit apa? Tolong sembuhkan ya Tuhan. Saya hanya mempunyai dia. Ya. Tapi bukannya sembuh, malah semakin memburuk sang putri tadi. Dan pada suatu hari datanglah seorang suci, seorang kudus ya seperti pendeta gitu, menemui ratu tersebut dan berkata, Ibu, hanya ada satu hal yang harus Ibu Ratu lakukan. Lakukanlah doa penyerahan. Sang ratu pun bingung, doa penyerahan, apa itu doa penyerahan? Kemudian orang suci tadi menjawab, penyerahan artinya Anda menyerahkan sang anak kepada Tuhan sepenuhnya. Anak Anda adalah milik Tuhan dan apa yang akan terjadi semua sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, tentunya sebagai seorang ibu pasti enggak mau ya begitu saja menyerahkan anaknya, begitu saja menyerah, mengikhlaskan anaknya. Tentu saja kita tidak mau seperti itu. Dan sang ratu ini sempat menolak. Tidak mungkin saya melakukan doa seperti itu. Mosok saya merelakan anak saya pergi untuk selama-lamanya. Padahal hanya dia anak saya satu-satunya. Nah, singkat cerita, dengan hari ke hari semakin memburuk kondisi sang putri. Mungkin kalau dalam istilah medis sekarang ini adalah koma atau kritis ya. Lalu ratu tadi berlutut dan berdoa dengan penuh kepasrahan. Ya, dia menangis kepada Tuhan. Dia berdoa, Tuhan, anak ini memang darah dagingku, tetapi bukan milikku. Ia milikmu sepenuhnya. Aku menyerahkan dia kepadamu. Terjadilah Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Dengan sekuat tenaga ya, dengan berurai air mata. Sang ratu tadi merasa kelelahan saat berdoa, lalu kemudian dia tidak terasa tertidur. Nah, di dalam tidurnya tadi dia bermimpi. Dia bermimpi bahwa putrinya itu sedang tersenyum dan melambaikan tangan. Melambaikan tangan perpisahan kepada ibunya sambil tersenyum ya. Nah, di cerita ini tidak dikatakan endingnya bagaimana. Apakah putri itu akan meninggal akhirnya atau akan sembuh. Di sini tidak diceritakan. Endingnya ngambang ya Bapak Ibu. Kadang kita melihat sinetron atau film juga kadang seperti itu ya. Kok endingnya ngene, akhirnya piye gitu ya. Tapi bisa disimpulkan bahwa dalam mimpi tadi sang anak tersenyum melambaikan tangan. Itu berarti kemungkinan anak ini akan pergi untuk selama-lamanya.
Nah, di sini ada salah satu kalimat yang menarik di dalam penutup akhir kisah ini. Seperti ini Bapak Ibu, saya akan bacakan. Semua doa-doa manusia sesungguhnya dijawab Tuhan. Tetapi jawaban dari Tuhan bukan terletak pada dikabulkannya doa-doa kita, melainkan cara kita menerima apapun yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, bisa jadi ya saat kita melakukan doa permohonan, doa penyerahan, itu jawaban doanya tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Dan itu kadang secara manusiawi itu membuat hati kita kecewa. Hati kita memberontak, kok gini ya padahal aku berdoa, padahal aku sudah menyerahkan semua kepada Tuhan. Tapi masih saja ada pemberontakan batin dalam hati kita. Nah, Tuhan Yesus sendiri juga memberikan contoh, yaitu di ayat yang kita baca tadi. Di situ adalah tadi saat Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani pada saat malam penyerahan. Nah, Tuhan Yesus memberi contoh bahwa doa yang dipanjatkan kepada Sang Bapa dijiwai dengan semangat penyerahan, ada rasa penyerahan. Kalimatnya seperti ini, bukan kehendakku yang terjadi, namun kehendak-Mu-lah yang terjadi. Nah, saat itu Yesus sendiri sedang berada di tahap akhir kehidupannya sebagai manusia. Ia diperhadapkan yang nantinya akan jalan sengsara, jalan salib yang tidak mudah untuk diarungi. Bahkan sebagai manusia, Tuhan Yesus pun sempat meminta ya, istilahnya kalau istilah kita kayak menolak gitu ya. Seperti ini, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi dilanjutkan, namun Yesus tahu bahwa menyerahkan diri sepenuhnya itu adalah bentuk kesetiaan anak seorang kepada Bapa. Ya tadi ya saat Tuhan Yesus berkata, Bapakku jikalau sekiranya mungkin cawan ini lalu daripadaku. Terus kemudian Tuhan melanjutkan, tetapi janganlah kehendakku yang jadi, biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Nah, betapa sering ya Bapak Ibu kita dalam kehidupan kita sehari-hari, jika jawaban doa-doa yang diberikan Tuhan itu tidak sesuai, kita selalu ada rasa marah, ada rasa kecewa. Nah, oleh karena itu, marilah kita terus belajar untuk menghidupi doa-doa kita dengan keberserahan. Berserah bukan berarti menyerah. Berserah bukan berarti tanpa usaha. Berserah adalah bentuk iman bahwa hidup kita ini adalah miliknya. Ya, selamat menghayati masa raya Paskah ini dengan terus belajar untuk menghidupi doa-doa kita dengan penuh keberserahan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita menanggapi firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan dengan mengambil saat teduh. Sebagai pujian penutup, kita akan menaikkan pujian yang diambil dari Kidung Jemaat 364, Berserah kepada Yesus. Tubuh, roh, dan jiwaku
Biarlah musik tetap mengalun lembut dan saya akan mengantarkan dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, terima kasih atas firman-Mu pada saat ini yang telah mengajarkan kami untuk senantiasa berserah kepadamu. Ampunilah kami Tuhan, seringkali kami memaksakan kehendak kami yang jadi. Mampukanlah kami Tuhan, agar kami bisa hidup dalam keberserahan dalam segala hal. Dan biarlah hanya kehendak-Mu sajalah yang terjadi. Dan jika dalam kami mengadakan persekutuan doa ini terselip dosa, kiranya Engkau juga mengampuni. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Hosiana, amin. Hosiana, amin. Persekutuan doa minggu ketiga masa raya Paskah sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Amin.